Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 7. Fathul Qorib. Wa faraidul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul masyayikh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Fardunya mandi ada 3 perkara. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Ahaduha an-niyatu. Salah satunya an-niyatu yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Ada orang kafir setelah berhubungan suami istri mandi, rata rambutnya sampai ujung kaki, ujung rambut, tapi agama tidak menilai dia mandi junub karena dia tidak ada niat. PSK pun tahu dia kalau setelah berhubungan itu mandi, tapi salahnya mereka itu tidak tahu nih. Itulah maka dalam agama pentingnya niat. Bagaimana caranya? Fayanwi. Yanwi ini mahasiswa kalau belajar shorof. Yanwi fi'il mudhari, nawa yanwi niyatan, nawin manwiyun inwi. Fayanwi maka berniat. Siapa yang berniat? Al-junubu, orang yang junub. Apa penyebab junub? Kemarin sudah diterangkan. Iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kemaluan sampai batas hasyafa, ya. Yang kedua yang menyebabkan kita mandi besar adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Yang ketiga mati. Itu 3-3-nya laki-laki pun melaluinya, perempuan pun sama mengalaminya, yaitu hubungan iltiqaul khitanaini. Yang kedua mengeluarkan air mani, yang ketiga mati. Itu wajib mandi. Khusus untuk perempuan haid, nifas dan wiladah, melahirkan. Kemudian di sini caranya mandi.
yaitu wa faraidul husli salah satu asya'a ahaduha an-niyatu, niat. Pentingnya niat. Ujungnya niat adalah lillahi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi. Niat zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fi hadhihi sanati lillahi. Oke. Fayanwi, maka berniat. Siapa yang berniat? Al junubu, orang yang junub, yang punya janabah. Bagaimana cara niatnya? Raf'al janabati, menghilangkan janabah. Niat menghilangkan janabah. Raf'al. Awil hadasal akbar, karena ataf. Atau berniat menghilangkan hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas kecil itu apa? Hadas kecil ialah yang mewajibkan kita ambil wudhu, itu namanya hadas kecil. Hadas besar ialah yang mewajibkan kita mandi junub, itu namanya hadas besar. Wa nahwa dzalika, dan seumpama apa saja. Bahkan dulu ada, waktu kita kecil, niat junub itu niat ingsun mandi gajah. Karena ini mandi besar, kebetulan binatang yang paling besar adalah gajah. Jadi niat ingsun mandi gajah. Mana gajah pernah mandi? Maksudnya karena ini mandi besar. Mandi besar. Apa saja, yang penting niat. Jangan cuma mandi tanpa ada niat. Ada orang mau kondangan. Sebelum pergi kondangan mandi. Itu pun dapat pahala kalau kita disertai dengan nih, saya mandi, badannya bersih agar bertemu, bersilaturahim, dan tentunya mengeluarkan aroma yang bagus. Jangan lepas makan jengkol, makan petai, apalagi baru makan rendang kambing, tahu-tahu langsung pergi kondangan. Ini dikhawatirkan nanti mengganggu yang lain. Oke. Bagaimana orang yang haid? Wa tanwi al-haid, berniat orang yang haid, wan nufasa, orang perempuan yang nifas, raf'a hadasil haidi, menghilangkan hadas haid, awin nifasi atau nifas, watakunun niyatu, dan adalah niat isim fa'il, khobarnya makrunatan, dibarengi bi awalil fardhi, dengan awal fardu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mandi junub dalam hukum fikih, pertama yang kita basuh itulah disertakan dengan, jangan nawaitul husla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala baru harus sama niat dengan awal air.
Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Wudu pun begitu. Kita niat wudu itu, harus disertai dengan perbuatan pertama air yang jangan bismillah. Nawaitul wudu'a bisa pas. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Makrunatan bi awwalil fard. Begitu juga sholat. Sholat itu harus berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Sahaja aku niat sholat fardu maghrib makmuman. Usolli itu hanya sebagai kata atau ucapan membantu agar hati kita mengikuti ucapan kita. Apa awal fard itu? Wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfali. Awal fardu itu adalah pertama yang dibasuh baik dari atas maupun dari bawah badan. Pertama yang dibasuh misalnya tangan, ambil gayung, sahaja aku menghilangkan hadas besar sebagai misalnya permulaan. Udah setelah itu baru di dalam mazhab Syafi'i. Misalnya dimulai dari basuh kaki. Sambil membasuh kaki kita, niatkan sahaja aku berniat menghilangkan hadas besar. Bagaimana kalau misalnya kita pakai tangan macam wudu? Boleh, asal airmu lebih 2 kolah. Kalau 1 timba jangan. Makanya kalau buat kolah, bak air jangan nanggung yang besar. Kalau rumahmu besar, kalau rumahmu kecil ya nggak usah lah. Mudah-mudahan rumahnya, yang penting hatinya besar walaupun rumahnya kecil. Yang untung lagi rumahnya besar, hatinya pun besar. Sudahnya rumahnya kecil, hatinya kecil lagi, ini masalah. Falau nawa, maka apabila dia niatnya ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh sebagian, wajabat i'adatu, maka wajib mengulangi lagi. Nah, kalau niat misalnya basuh pertama kali kemudian baru niat, ini secara hukum dia wajib mengulangi lagi basuhannya dan niat. Dia harus bersamaan. Ketat ya. Wa izalatun najasat, yang kedua menghilangkan najis. Ingkanat ala badani, apabila adalah najis ada atas badan dia. Ada orang punya junub, kemudian kerjanya sebelum mandi dia pergi kandang ayam atau kandang sapi, badannya penuh keletong ayam dan keletong sapi. Ini tidak boleh langsung mandi, najisnya dihilangkan dulu. Ada orang kerjanya ngecat, belum mandi buat proyek dulu. Kalau mau mandi jenabat, catnya harus dihilangkan semua, bersih baru mandi. Tidak boleh langsung mandi. Apa saja yang menghalangi air ke badan wajib dihilangin, apalagi najis. Nggak boleh ujuk-ujuk. Jadi sebelum mandi itu dicek badan kita. Bahkan ini mohon maaf ibu-ibu malam
pakai bedak. Ini apa namanya? Itulah bocah-bocah pakai kinju itu, bocahku enggak. Kemudian mau mandi junub, itu bedak sama kinjunya harus dibasuh dulu. Ya, karena ditakutkan nanti air itu bisa berubah gara-gara kinju. Jangan main-main. Ini agama, tidak ada agama sebersih ini. Jadi yang namanya mandi itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu namanya mandi. Ada nggak orang mandi cuma sampai sini saja ke bawah? Hah? Itu namanya mandi kambing. Yang namanya mandi itu ya basah, itu namanya. Cuma bedanya kalau junub kita niat mandi junub. Kata Imam Al-Marawi, pengarang kitab Tafsir Al-Marawi, pentingnya kita kalau mandi itu ya, yang namanya mandi itu ya memang basah semua untuk mengembalikan tenaga kita ya. Si kafir pun tahu kalau selepas hubungan mandi, tapi salahnya mereka tidak tahu nih. PSK pun tahu setelah hubungan dia mandi, tapi sayang dia tidak tahu lillahi. Okay. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, kalau ada orang mau bukan saja mandi junub, wudu pun begitu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau ambil wudu, anggota wudu itu dicek. Mana anggota wudu? Wajah, tangan, dicek, kaki, dicek dulu. Setelah dicek clear, baru kita begitu juga mandi. Misalnya entah baru kandang ayam, kandang sapi, atau baru mengecat, itu biasanya dicek. Jangan sampai ambil wudhu, setelah wudhu catnya masih, karena air itu terhalang. Kalau sudah tidak airnya sampai ke kulit basyar, maka wudhunya secara hukum tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Itu masalahnya. Diterima apa tidak? Masalah diterima itu urusan lain. Secara hukum itu tidak sah. Kata Imam Syafi'i, nahnu bil dzawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kami hanya menghukumi secara zahir, adapun rahasia batinnya adalah itu urusan. Tapi biasanya kalau zahirnya rapi, insya Allah nanti diterima. Al-mughtasili, jadi bahasa Arabnya orang yang mandi itu mughtasil. Wa hadza ma rajjah ar-Rafi'i, inilah apa yang telah ditarjih oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi fala takhfi ghuslatun wahidatun, di atas pendapat beliau, fala takfi, maka tidak cukup, waslatun wahidatun, di basuhan sekali. Jadi najisnya dicuci dulu baru mandi junub, tidak cukup langsung sekali, walaupun tidak cukup. Anil hadasi, dari hadas, wa najasati, dan najis, wa rajjahan Nawawi, Imam Nawawi mentarjih al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Imam Nawawi mentarjih cukup dengan basuhan sekali dari hadas dan najis. Itu kata Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi. Siapa yang dimenangkan? Pendapatnya Imam Rafi dengan Imam Nawawi dalam masalah ini. Biasanya dalam bab fikih
kalau ada silang pendapat antara Imam Rafi dan Imam Nawawi, maka Imam Nawawi yang dimenangkan. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, apabila najisnya najis hukmiyah. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba huslatani anhuma, namun apabila najisnya ainiyah yang bisa dilihat, dirasa, nampak, wajaba huslatani anhuma, maka wajib basuh 2 kali. Basuh najisnya dulu baru mandi. Kalau hukmiyah, najis yang tidak ada rasa, bau dan warna, itu namanya hukmiyah, tidak nampak. Oke. Yang ketiga, fardunya mandi. Pertama tadi niat, yang kedua menghilangkan najis sebelum membasuh. Dicek badannya, dicek. Kukunya tahu sahabat yang panjang. Dikhawatirkan kalau kukumu panjang ada kotoran yang bisa menghalangi air, meresapnya air. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ar, mendatangkan air sampai seluruh rambut. Makanya ada sebagian orang rambutnya pendek, senang kalau mandi besar. Wal basyarati, dan kulit. Wa fi ba'din nusakhi badala jami' usulin. Jami' usul. Kan ini jami' isyari wal basyarati. Usul sya'ri wal basyarati, diganti. Wala farqo, dan tidak ada bedanya. Baina sya'ri ra'si wa ghairi, tidak ada bedanya, artinya wajib dibasuh baik itu rambut kepala dan selain rambut kepala. Di badan kita ada berapa rambut? Kepala, terus turun ke bawah, apalagi? Hidung. Bawah hidung apa? Di bawah kepala rambut mata. Ini wajib dibasuh, wajib kena air. Di bawah mata rambut apa? Hidung. Setelah hidung kumis. Walaupun kumisnya tebal, wajib dibasuh. Setelah kumis, jenggot. Setelah jenggot, ini. Nah, terus sama ke bawah, itu wajib dibasuh. Wala bainal khafifi minhu wal kasif, tidak ada bedanya antara rambut yang tipis dan rambut yang tebal. Wajib dibasuh. Yang jenggotnya tebal wajib diapa? Wa sya'rul madfur, rambut yang di apa itu? Gelung. Itu di kampung dulu kan orang perempuan rambutnya dia apa? Panjang itu. Laki-laki yang rambutnya gondrong. Ilam yasil wasola yasil. Ilam yasil, apabila tidak sampai al-ma'u air, ila batinihi, sampai ke dalamnya, illa bin naqdi, kecuali dengan dibuka.
wajib naqduhu, artinya kecuali dengan diurai, maka wajib menguraikannya. Kalau ada orang perempuan laki-laki punya rambut panjang kemudian digulung, itu tidak cukup mandi dengan gulungan itu, harus diurai dulu baru mandi. Wal muradu bil basyarati zahirul jild, yang dimaksud dengan basyarah itu zahirul jildi, zahir kulit. Wa yajibu ghuslu ma zahara min samakhay udhunai. Wa yajibu dari kata wajaba yajibu, wajaba yajibu wujuban, wajaba yajibu wujuban, wasala yasilu waslan wusulan, fawa wajib, waqafa yaqifu waqfan, wukufan waqifun. Itu ini mahasiswa yang belajar shorof, ngomong bahasa Arab itu bagus, tapi tidak cukup kalau tidak tahu ilmu shorof. Bagus, pinter bahasa Arab, tapi alangkah lebih baiknya kalau ditambah dengan pengetahuan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kenapa? Boleh jadi dia pandai ngomong, nanti suruh nulis nggak bisa, itu masalahnya. Berapa banyak pandai bahasa Arab tapi ketika suruh menulis teks itu kesulitan karena tidak menguasai ilmu nahwu dan ilmu. Berapa banyak orang pandai bahasa Inggris tapi suruh nulis, ya kan ada one itu tulisannya gimana? One, one. Nah kalau orang yang tak terbiasa menulis, one ya ditulis one, two. Oke. Kalau masih ada umur, ilmu itu luas sekali. Dulu di kampung kita pikir hebat kalau pandai baca Quran. Ya, wow, saya dulu khatam. Mbahnya nyari apa? Mbah nyari jago ayam tuh. Hebatnya aku khatam. Kemudian ningkat, namanya ilmu tajwid. Setelah ilmu tajwid, sedikit demi sedikit paham mad wajib, mad jaiz, mad ardil sukun. Itulah ilmu tajwid. Kemudian ada sebagian teman-teman kita yang suaranya dikesan merdu, akhirnya ambil jurusan melakukan Al-Quran tazyinus saut. Yang masalah itu tadi, begitu juara musabaqah karena lagunya, yang lain dilupakan. Ini kan masalah. Dia kira hebat, itu masalahnya. Dia kira juara baca Quran tilawah itu hebat. Padahal bukan itu. Agama itu yang dianjurkan bukan untuk melakukan lagunya, lagu Quran itu memang bagus, tetapi agama menganjurkan memahami Al-Quran yang menjadi hukum, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Tapi kita orang terbiasa memandang orang hebat karena pernah juara MTQ. Kadang-kadang yang dikhawatirkan
suaranya bagus, apanya bagus, fardunya wudu tidak tahu, mandi janabah tidak tahu, ini kan masalah. Ya, memang betul, zayyinu aswatakum, hiasilah suaramu, bagus. Tapi jangan merasa bangga karena Anda pandai membaca Quran dengan lagu yang indah, tapi hukum fikih nol. Itu masalah. Jangan main-main. Lah, ini mohon maaf, pengurus-pengurus masjid sebagian memandang yang penting suaranya. Ini pun jadi masalah. Sekali-kali kalau ngetes imam itu bukan hanya suaranya, dites ilmu hukum fikihnya. Jadi gimana caranya? Libatkan yang MUI, dilibatkan, dipanggil. Memang alhamdulillah kalau suaranya bagus, indah, kita pun mendengarnya enak, fikihnya pun ya tidak sering menguasai, paling tidak sekurang-kurangnya ya ini bab masalah mandi, masalah wudu, batalnya wudu, kemudian masalah tayamum, sholat qashar, bagaimana berjamaah, bagaimana waktu, bagaimana azan. Jadi tidak cukup hanya pertimbangannya adalah suara dan lagu, tapi mengetahui hukum. Wajib dan wajib huslu ma zuhara min somakhai uzunaihi, wajib membasuh yang nampak dari celah, dari lipatan-lipatan apa ini ya. Lipatan-lipatan apa? Ini apa namanya? Uzun, telinga. Nah, ini. Kalau mandi janah junub, wajibu huslu ma zuhara min somakhai uzunai. Nah, ini. Jangan main-main. Jangan dah selesai. Mana ini nih. Nah, harus dibasuh. Celah-celahnya itu harus dibasuh. Wajib kena air. Wa min anfin makhdu'in, hidung yang terpotong. Misalnya apa yang nampak dipotong, dia apa dibasuh. Wa min syukuki badan. Nah, kita kan apalagi kalau badannya gemuk, ini kan banyak lipatan-lipatan ini. Nah, ini macam badan dia nih. Itu banyak lipatan-lipatan tuh badannya tuh. Itu yang gemuk-gemuk tuh gue kan gemuk ya. Ini yang gemuk-gemuk ini kalau mandi junub hati-hati karena banyak, boleh jadi karena lemaknya lebih akhirnya merapat. Padahal itu wajib di. Kalau yang kurus-kurus kalau tinggal tulang apa yang mau dibasuh? Kayak yang ngomong. Kalau tinggal tulang. Ini yang banyak makan kambing kemarin tuh. Masya Allah, ilmu tidak ada agama sedetil ini. Masya Allah. Cara mandi pun diatur. Jadi kebenaran agama Islam itu bukan karena kebenaran agama itu dari mulai wudhu pun ya Allah, cuci tangan sebelum ada kolorna harus cuci tangan. Agama sudah kasih tahu. 1500 tahun yang lalu sudah kasih tahu, setiap waktu kamu harus cuci. Ini gue baru sekarang suruh cuci tangan. Wa yajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aklafi. Wajib mendatangkan air sampai ke bawah kulit orang yang masih belum sunat. Ini dah sunat apa semua?
Udah sunat belum nak? Itu berarti kamu punya kulub. Yang sudah sunat kulubnya sudah dipotong, yang putih namanya hasyafah. Kalau ada orang sudah nikah tapi belum sunat, ada enggak? Sebelah mana bang? Oke, nggak apa-apa. Misalnya dalam mazhab selain Imam Syafi'i memang sunat itu ada yang berpendapat tidak wajib, tetapi setiap Anda berwudu dan mandi harus dibalik. Sampai kapan kita bolak-balik itu? Karena ketika kencing, kulub itu menyimpan najis. Lebih nyaman ketika kita dah selesai masalah. Siapa namamu nak? Namamu siapa? Zarim. Jadi Zarim itu namanya aklab, masih berkulub, masih ada payungnya. Kapan payungnya mau dicopot? Kapan? Nanti pulang bilang sama ayahmu, Pak, payungnya suruh nyopot. Motong kambing. Nanti pesan kambing sama Pak Haji Yono. Ini kadang-kadang mau nyunati anak pun nunggu SMA baru disunati. Ya Allah, di Dumai ini kadang-kadang ya Allah SMP, tamat SMP baru sunat, lepas itu kawin. Belum sempat sembuh. Sebaiknya ibu-ibu kalau kita punya anak laki-laki itu idealnya udahlah kelas 3, kelas 4 udah kita. Karena apa? Biar anak kita wudunya sah, kemudian baca Qur'annya, sholatnya pun sempurna, pahala kita pun dapat sempurna. Kalau anak cucumu belum disunat, pandai ngaji pun sekurang-kurangnya belum sempurna, karena dari awal wudunya belum sempurna. Kulfah aklaf. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Wajib menyiram, mendatangkan air sampai ke bawah apa yang nampak dari kemaluan perempuan. Bagaimana caranya nampak ketika duduk berhajat? Ya ini hukum fikih, memang begitu. Kalau baca hadis yang nggak ada, makanya kita perlu ulama. Kalau baca hadis tidak ada, bagaimana batasnya laki-laki pistolnya itu? Bagaimana batasnya kemaluan perempuan? Ya nggak ada. Nabi tak mungkin nerangkan yang itu. Ulama yang menjelaskan. Makanya kalau ada orang mau mandi junub cuma hadis, nggak bisa mandi dia. Kok suka-sukanya hadis. Kita harus ikut warisnya Nabi, al ulama warasatul. Ulama itu bukan main-main, itu pewaris Nabi. Ini yang ngarang bukan sembarang orang. Suka-sukanya. Dan ini diterangkan bagaimana kalau ada laki-laki belum sunat mandi junub. Udah, bawah kuluf harus dibersihkan, dia harus dicuci. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan batas membasuh kemaluannya adalah ketika dia duduk. Apa yang nampak itulah wajib dibasuh. Ini fikih. Wa mimma yajibu husluhu al-masrubat. Anus. Tahu ya anus ya?
li'annaha zuharu yazaru tadharu fi waqti qada'il hajat, karena dia nampak waktu qada'il fatasiru min zahiril badani, maka jadilah dia termasuk zahir badan. Jadi apa saja yang nampak ada pada badan kita ketika mandi junub wajib dibasuh, termasuk uluf, termasuk kemaluan perempuan. Apa yang nampak itulah wajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh nanti di hari kiamat dia protes. Apalagi sengaja tahu-tahu ada orang mandi junub, tangannya karena dia sayang sama jenggotnya tak mau dibasuh. Nanti jenggotnya tanya pada hari kiamat, kenapa aku ikut enak tapi tidak disertakan mandi? Itu masalahnya. Ada orang mandi junub karena kukunya saking cantiknya, indahnya, tidak mau dibasuh. Itu kukunya nanti menuntut, kenapa aku tidak dibasuh? Oke. Wasunanuhu, sunah-sunahnya mandi. Yang tadi kan wajibnya. Jadi yang wajib mandi pertama, yang kedua menghilangkan najis pada badan, najis. Yang ketiga meratakan. Sunah-sunahnya mandi. Wasunanuhu, sunan itu jamak dari sunnatun. Sunnah dalam ilmu fikih, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu sunnah dalam ilmu fikih. Kalau sunnah dalam ilmu hadis, ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, itu namanya sunnah Nabi. Lah orang kalau tidak ngaji fikih tidak tahu sunnah ini. Taunya ini boleh, ini tak boleh. Tidak bolehnya itu apa? Itu tidak tahu dia. Kalau ada orang mempelajari fikih lewat hadis, langsung Quran hadis, ya tidak tahu sunnah itu apa, wajib itu apa, makruh itu apa, tidak tahu dia. Pokoknya dibuat, ini tak dibuat. Masalahnya nanti kalau antara hadis dan hadis, sebenarnya mereka dalam hati kecilnya tahu bahwa aku ini sebenarnya ibadahnya ikut para imam mujtahid, tapi gengsinya itu luar biasa. Itu saja. Kalau misalnya berdoa iftitah, aku doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina, dari dulu pun sudah ada, nggak usah Allahu Akbar kabir, dari dulu pun sudah ada. Salam sholat, assalamualaikum warahmatullah, karena dia biar tampil beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ente tampil beda pun sudah ada keterangan. Cuma itu tadi tergantung keterangan itu Anda ambil dari mana. Setelah sholat, setelah salam menghadap makmum, dari dulu kita sudah tahu. Tapi bukan matanya macam mau berkelahi. Sekarang sunah-sunahnya wudhu. Sunah-sunahnya mandi. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Atasmiyatu, membaca bis. Jadi kalau ada orang mandi junub tidak baca bismillah, sah apa tidak? Sah. Karena membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Tapi tega-teganya kalau ada orang mandi junub tidak baca bis. Ya kadang-kadang boleh jadi sengaja, saya tidak baca bismillah karena kamar mandi saya di WC, itu masalahnya. Kebetulan kamar mandi itu ada WC.
Boleh jadi dia tidak mau baca bis. Ini hukumnya sunnah. Wal wudu'u, dan ngambil air wudu kamilan secara sempurna. Jadi sebelum mandi sebaiknya ngambil qablahu, sebelum mandi. Wa yanwi, dan berniat bihi dengannya al-mughtasil, orang yang mandi, sunnatal husli, sunnahnya mandi. In tajarradat janabatuhu anil hadasil asghar, kalau tajarradat janabatuhu anil hadas, kosong, artinya tidak disertakan anil hadasil asghari, tidak adanya hadas asghar. Wa illa, kalau tidak nawa maka dia berniat bihi dengannya al asghar. Jadi kalau memang ada hadas kecil dan hadas besar, ya udah bodoh niat. Kalau tidak ada ya langsung wudu. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, menggosok. Kalau mandi jangan disiram tapi di wa yu'abbaru an hadza al-imraru bid-dalki, ditakbir an hadza al-imrari, bukan imrarul yadi, ada bid-dalki, menggosok, digosok ya, biar apa. Wal muwalatu, dan muwalah, terus menerus. Jadi sunnahnya terus menerus. Jangan jam 12 malam basuh kepala, nanti besok pagi baru serata badan. Jadi sebaiknya langsung. Wudu boleh enggak? Wudu juga sebenarnya boleh. Basuh tangan di Rodotul Sholihin, basuh muka di Rodotul Mutakin, basuh tangan di Baitur Rahman Malam Jaya, basuh kaki di Bukit Timah. Itu dalam hukum fikih boleh, asal belum batal. Mandi junub pun boleh. Mandi basuh kepala pas airnya habis, nunggu airnya diantar. Itu hukum fikih boleh, tapi sebaiknya mualah, langsung selesai. Apalagi di sini sumurnya biasanya beli apa? Pam, alhamdulillah. Kalau yang di kota-kota ini kadang-kadang ya Allah, sudahlah mikir mandi junub, mikir air, mikir macam-macam. Bersyukur saya tinggal di Bukit Badrim, sekurang-kurangnya air melimpah. Wasabaqo ma'naha fil wudu'i, wasabaqo ma'naha fil wudu'i, maknanya sudah disebut fil wudu'i, di dalam bab wudu. Wa taqdimul yumna, yang kelima sunnah mendahulukan kanan, an syaqqaihi, dari dua arahnya. Jadi kalau mandi ini di sunnahnya. Alal yusra, atas kiri. Wa baqiya, dan masih ada lagi min sunanil husli, dari sunah-sunahnya mandi. Umurun, perkara-perkara madhkuratun, yang disebut fil mabsutati, di dalam kitab-kitab yang besar. Minha, diantaranya atas lisu
3 kali wa takhlilus sya'ri dan menyela-nyela rambut. Adapun sunah-sunah yang lain tidak disebut di sini, ada di dalam kitab yang tentunya kitab yang lebih besar-besar penjelasannya. Di antaranya adalah sebaiknya kalau mandi junub itu 3 kali siraman. Wa takhlilus sya'ri dan rambutnya dicela agar semua tidak disela-sela, agar semua terbasuh. Jadi itulah cara mandi junub sesuai dengan aturan fikih, dan tentunya fikih ini sesuai dengan apa yang ditetapkan, yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman hadara bi hadzal majlis. Allahumma masjid rawdatus shalihin. Allahumma ja'al hadza jamana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadza jamana jam'an mahfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana azim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.